Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Dengan melafazkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim disertai dengan keikhlasan niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan teruskan siri kajian kita, tadabbur kita surah Hud. Hari ini kita akan pelajari ayat yang ke-111. Dipersilakan buka Al-Qur'annya, surah Hud ayat 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'malun khabir. Wa inna, dan sesungguhnya, kulan, semua mereka, yakni tiap-tiap seorang daripada mereka merujuk kepada ayat sebelumnya. Orang yang Allah sebutkan dalam ayat sebelumnya. Lamma, sungguh pasti, la yuwaffiyannahum, demi sungguh pasti dia akan memberikan dan mencukupkan balasan mereka Rabbuka, oleh Tuhan kau, a'malahum, akan amal perbuatan mereka.
Innahu sesungguhnya dia Tuhanmu itu bima ya'malun dengan apa yang mereka amalkan, mereka kerjakan. Khabirun, maha cermat, maha teliti, maha detail pengetahuannya. Dan sesungguhnya kepada tiap-tiap mereka, masing-masing mereka, yakni yang berselisih itulah orang yang Allah sebutkan dalam sebelumnya. Pasti Tuhanmu akan memberikan balasan secara penuh sesuai dengan perbuatan mereka. Atas perbuatan mereka itu sungguh sesungguhnya Tuhanmu itu maha cermat, maha teliti, maha detail pengetahuannya terhadap apa yang mereka kerjakan. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama yang ingin saya sampaikan berkaitan ayat ini, yakni tentang pengajaran yang Allah nak sampaikan bahwasanya ini disebutkan oleh para ulama. Di akhirat nanti, negeri yang kita semua yakini sebagai darul hisabi wal jazai. Negeri akhirat, yakni negeri tempat dihisab, dipertanggungjawabkan seluruh amalan yang pernah dilaku oleh manusia di dunia. Dan seterusnya, untuk diberikan balasan sesuai dengan amal mereka. Bahwa balasan di akhirat ini al-jaza'u min jinsil amali. Ini pengajaran pertama. Al-jaza'u min jinsil amali. Balasan di akhirat itu min jinsil amali. Sama dengan jenis perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Saya ulangi. Balasan di akhirat ini sama ada balasan baik atau tidak baik, sama dengan jenis perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Dan ini banyak sekali dalam hadis-hadis sahih. Dan kita juga sering mendengarnya. Sebagai contoh, umpamanya Nabi memberitahu kita, sesiapa yang menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia, balasannya apa di akhirat? Allah akan hilangkan kesusahannya di akhirat. Kan sama. Kemudian Nabi beritahu juga, sesiapa yang menutup aib, cacat celah, kekurangan saudara muslimnya di dunia, apa balasnya di akhirat? Allah akan tutup aib dan celahnya kelak di akhirat. Sama. Bahkan lihat sajalah, Quran juga memberitahu kita. Orang yang mengumpat, memburuk-burukkan saudara muslimnya di dunia,
menjatuhkan muruah dan harga dirinya, menciptakan keburukan orang lain di dunia, namanya mengumpat, menghibah. Al-Quran apa balasannya? Makan bangkai saudaranya. Sama. Apa persamaan mengumpat dengan makan bangkai? Sama. Kalau kita katakanlah menggigit tangan saudara kita, saudara Muslim, itu kan keji, itu kan zalim. Ya. Walaupun kawan yang kita gigit tangannya itu ada peluang, ada kemampuan untuk membalas. Tanpa pasal, tanpa sebab yang jelas, kita gigit tangan dia. Zalim kita. Lebih lagi zalimnya jika kita gigit dia ketika dia sedang tidur. Kemampuan untuk membalas tak ada, lagi kita zalim. Dan akan meningkat kezaliman kita jika kita ratah dagingnya ketika dia dah mati. Bukan sekadar menunjukkan betapa jijiknya perbuatan kita meratah daging saudara sendiri, tapi sekaligus menunjukkan betapa kejamnya kita karena kita menganiaya orang tanpa orang itu punya kemampuan atau punya kesempatan untuk jangankan membalasnya, membela diri pun tak mampu. Nah, mengumpat seperti itulah. Kita mengumpat orang lain tanpa diketahui olehnya. Namanya hancur dalam pandangan orang. Namanya buruk dalam pandangan masyarakat. Karena perbuatan kita tanpa diketahui olehnya. Karena kita berada di belakangnya. Maknanya dia tidak punya peluang untuk membela diri. Macam mana peluang? Dia tak tahu. So, bukan betapa kejinya kita, bahkan betapa zalimnya kita. Sama. Orang tidak solat di dunia. Apa azabnya? Ketuk-ketuk kepala dia. Pulih ketuk semula. Pulih ketuk semula. Kenapa orang tak solat disiksa seperti itu? Ya. Kaitannya dengan nasiah. Dan saya tidak perlu mengulangi panjang lebar karena ini pernah saya sampaikan dahulu. Kita telah pelajari ketika kita bicara tentang rahasia nasiah. Ringkas kata, al-jaza min jinsil amal. Balasan di akhirat itu sesuai dengan amal perbuatan manusia di dunia. Karena ini adalah termasuk sunnah, ketetapan yang Allah telah tetapkan. La yataghayyar wa la tatabaddal. Tidak akan berubah dan tidak akan bertukar ganti. Fajaza'ul 'amil min jinsi amalihi, balasan orang yang beramal itu sama dengan perbuatannya. In khairan fa khairun, jika amalnya baik maka balasannya pun baik. Wa in syarran fa syarrun, dan jika amalnya buruk maka balasannya pun buruk. Ini disimpulkan oleh Allah dalam firman-Nya surah An-Naba. Dalam surah An-Naba ayat berapa ya? Ayat 26 kalau saya tidak salah. Surah An-Naba ayat 26. Jom tu Allah kata jazaan wifaqa. Di akhirat itu mereka tak kiralah yang bagi mereka yang dunia orang yang baik ke orang tak baik, di akhirat akan mendapatkan jazaan wifaqa. An-Naba 26.
balasan yang wifaqah. Sama betul. Ngam-ngam cukup, tak kurang, tak lebih. Dan sama dengan amalnya. Nah inilah yang perlu kita waspada dan berhati-hati. Kita buat baik, balas saja pun baik. Kita buat tak baik, balas pun tak baik. Sehingga Rasul SAW menjelaskan dalam hadis yang semacam perumpamaan. Hadis ini ada dalam kitab Al-Jam'us Shaghir karang oleh Imam As-Suyuti. Tapi beliau menyatakan ini sebagai hadis mursal. Nasir Albani dalam kitabnya Silsilah As-Sahihah menganggap hadis ini sahih. Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Khilyah dan juga Akhbar Isbahani, Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh menyeraikan ada di antara sanadnya yang lemah, sementara sanad-sanadnya yang lain melalui jalan yang berbeza adalah thiqat. Hadisnya berbunyi begini. Daripada Yazid bin Muttad radhiyallahu an, baginda bersabda, agak panjang, saya kutip bagian hujung sahaja. Kama la yujna minasyauqil inabu. Sebagaimana buah anggur itu tidak akan dipetik daripada durinya. Kadzalika la yanzilul fujjaru manazilal abrar. Macam itu jugalah orang yang fajir, yang fasik, yang jahat tidak mungkinlah akan berada di tempat orang-orang yang abror, orang yang baik. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang fajir tidak mungkin berada tempat orang abror. Sebagaimana tidak mungkin buah anggur itu dipetik atau keluar daripada durinya. Maknanya, fasluku ayat torikin situm. Nabi kata, berjalanlah kamu dalam hidup ini, lalulah jalan mana yang kamu suka. Jalan kanan, jalan kiri, jalan depan. Tapi ingat, ketika kamu memilih jalan hidup, cara hidup, kamu sebenarnya sedang menempah hasilnya. Bila lalu jalan ini, hujungnya di sana. Bila lalu jalan ini, akibatnya begini. Fa'ayyu tariqin salaktum warattum ala ahlihi, kata Nabi. Karena jalan manapun yang kamu lalui, ya kamu akan sampai kepada akibatnya. Jalan yang baik, ujung-ujungnya baik. Jalan yang tak baik, ujungnya tidak baik. Bermakna, man salaka tariqa ahlil jannah waroda alaihim fasara minas su'ada. Sesiapa yang masa hidupnya itu berjalan melalui jalan ahli surga, maka ia akan sampailah kepada surga itu. Dan ia akan menjadi ahli penghuninya. Wa man salaka tariqal fujjar waroda alaihim. Dan sesiapa yang melalui jalan-jalan orang yang jahat, ya nanti akan bergabung dengan mereka.
fasara minal ashqiya, lalu mereka akan menjadi tergolong orang-orang yang celaka, Ini maksud yang saya sampaikan tadi, balasan di akhirat sesuai dengan amal yang pernah dilakukan di dunia. Baik. Dari mana kita boleh dapat kesimpulan seperti itu? Berdasarkan ayat yang ke-111 surah Hud ini. Begini jamaah sekalian. Contohnya Imam As-Sa'di. Dan tafsirnya. Beliau menyatakan begini. Inna ha'ula'il mukhtalifina fi sya'nil kitabi asyaqina sidqah. Saufa yajma'umullahu tabaraka wa ta'ala ma'a ghairihim yawmal qiyamah lil jazai wal hisab ala a'malihim. Dalam ayat ini kata Imam As-Sa'di dan tafsirnya bahwa Allah SWT menjelaskan bahwa orang-orang yang mempertikaikan, memperselisihkan kitab yang Allah turunkan pada para nabi. Contoh, ayat sebelumnya kan cerita tentang Nabi Musa. Kitab yang Allah berikan pada Nabi Musa. Lalu kaumnya mempertikaikan. Yang mereka pertikaikan boleh jadi kitabnya yang Musa terima. Karena mereka yakini Musa itu orang baik. Tapi yang mereka tak percaya, yakni kitab atau ajaran yang disampaikan oleh Musa. Atau barangkali yang mereka pertikaikan, yakni Musanya, Musa tak layak. Walaupun ajaran Musa, kata mereka, ada betulnya. Atau kedua-duanya sekali. Musa pun dipertikaikan Al-Islam sebagai orang tak layak menjadi utusan Allah. Ajarannya pun dianggap dongengan orang-orang dahulu. Sama dengan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kafir Makkah ada yang mempertikaikan ajaran disampaikan oleh Nabi SAW. Walaupun mereka yakini Muhammad orang baik. Orang baik. Orang amin. Al-amin. Ada yang mempertikaikan yang disebut Muhammad itu betul. Tak ada cacat celah. Semua betul, benar belaka. Yang kami meragu itu Muhammadnya. Walaupun keraguan mereka itu ya keraguan yang dipaksakan tanpa alasan. Tak kiralah orang yang mempertikaikan Rasul yang membawa risalahkah atau yang mempertikaikan risalah yang dari Rasul atau sebetulnya mempertikaikan yang mereka tinggal itu dua-dua sekali. Orang seperti ini meragui akan risalah dibalik Rasul. Meragui akan kebenaran Rasul. Pasti Allah akan himpunkan mereka di akhirat. Pasti. Untuk dipertanggungjawabkan amalnya. Hisab. Kemudian mereka akan diberi balasan sesuai dengan amal mereka. Jadi kata Imam As-Sa'di, yang mendustakan akan diberi balasan sesuai dengan pendustaannya. Bagi yang paling kuat mendustakan, ya siksanya berat. Bagi yang sikap mendustakannya tidak begitu kuat, ya kurang sedikit. Bagi yang meragukan, kurang lagi. Ngam-ngam itu mana la yuwaffiyannahum. Cukup. Bukan sekadar cukup sempurna sama dengan perbuatannya, tapi kadarnya pun sama. Bagi yang kejahatannya, misalnya lah orang kafir kan tingkat-tingkatnya mas kan. Ada yang kafirnya paling tinggi, hyper kafir, super kafir, kafir saja setengah-tengah kafir, kafir sikit-sikit, kafir ikut-ikut. Tidak sama balasannya. Walaupun tidak sama maksud dari segi kadarnya. Walaupun balasannya sama-sama azab. Sama-sama azab, tapi tidak sama kadarnya.
Itu kata Imam Sa'di. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala memberitahu innahu bima ya'maluna khabir. Masih kata Imam Sa'di, la budda anallaha yaqdi bainahum yaumil qiyamah. Pasti Allah akan memberikan, menghukum, mengadili mereka pada hari kiamat. Bihukmihil adl. Dengan keputusannya yang adil. Fayujazi kullan bima yastahiquhu. Lalu Allah memberi balasan kepada masing-masing mereka di dunia itu dengan balasan yang sesuai dengan perbuatan mereka. Baik dibalas baik, tak baik dibalas tak baik, dan kadarnya. Kalau keburukannya banyak, siksanya pun banyak. Kalau keburukannya sikit, sikit juga. Kalau kebaikannya banyak, banyak juga balasannya. Pahalanya. Kalau sikit, sikit juga. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Karena Allah Maha detail, teliti, cermat pengetahuannya terhadap apa yang min khairin wa syarrin khabir. Allah itu Maha mengetahui sama ada yang baik waktu. Wala yakhfa 'alaihi syai'un min a'malihim. Dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi atau terluput daripada pengetahuan Allah. Daripada amalan mereka. Daqiqiha wa jaliliha. Yang besar ke, yang kecil ke, yang banyak ke, yang sikit ke. Masya Allah. Itu kata As-Sa'di. Kata Dr. Said Tantawi. Di dalam kitab tafsir beliau, At-Tafsir Wasit, beliau kata begini, wa fil ayatil karimati tauqidatun mutanawwi'atun hatta la yashukka fi nuzulil azab zalimin mahma ta'ajjal. Dalam ayat ini sebenarnya ada banyak taukid. Di dalam ayat ini ada banyak taukid, penguat. Sehingga tidak timbul keraguan sedikit pun tentang kepastian adanya azab bagi orang yang zalim, walaupun mungkin Allah tangguhkan. Sehingga tidak timbul keraguan sedikit pun. Karena banyak taukid dalam ayat ini. Demikian juga tidak akan ada keraguan tentang kepastian adanya balasan kebaikan atau pahala bagi orang yang buat baik walaupun ditangguhkan. Kata saya tonton. Kerana banyak taukid dalam ayat. Berapa banyak taukid nanti? InsyaAllah saya jelaskan. Tak cukup 2, tak cukup 3, banyak. Fi anna ma'alaihi musyrikun wal batil alladhi la yariful haq. Ya, orang musyrik pastilah batil, tak kenal. Tak tahu yang kebenaran. Tidak tahu kebenaran. Apatah lagi jamaah sekalian, ayat ini kata Syekh Tantawi yakni turun pada masa dan ketikanya ba'da fatrati ma ba'da hadisatil Isra wal Mi'raj qabla al-hijrah. Ayat ini diturunkan selepas berlakunya peristiwa Isra Mi'raj sebelum hijrah, Nabi hijrah ke Madinah. Bagaimana Nabi SAW yang dirasa oleh Nabi ketika dahlah dakwah yang diberikan selama ini, tidak semua orang Makkah menerimanya. Bahkan mereka memuncak penentangannya terhadap Nabi selepas kewafatan Abu Talib dan Khadijah Al-Kubra.
Nabi dihalau daripada Makkah, maknanya kejahatan mereka makin meningkat. Nabi mengadu nasib ke Taif, dengan harapan Taif, orang Taif menerimanya, malah apa yang diharap, lain yang didapat. Kemana nih? Kemana umatku begitu jahat? Mendustakan aku, mendustakan risalahku yang aku bawa. Begitu berani menentang Allah. Lalu Allah, ya Isra Mi'raj kan. Balik daripada peristiwa Isra Mi'raj, ya mas sekalian. Apa yang berlaku? Bukan mereka bertambah iman, malah bertambah kufurnya. Muhammad semakin menjadi-jadi kebohongannya. Adakah bercerita baru balik Palestin lah, baru balik ke Sidratul Muntaha, kenikmatannya apa kebenaran? Makin menjadi-jadi. Kekufurannya meningkat, yang kufur nih tentunya. Penentangannya makin memuncak. Nah, dalam suasana seperti itulah, ini kata saya tahu ayat ini, termasuk ayat ini turun. Jadi bagaimana ayat ini jamaah sekalian, menurut beliau, ya untuk semacam apa ya, tasliyah lah. Hiburan pada Nabi. Sekaligus, yastalzimu hadhi ta'kidat tathbitan liqulubil mu'minin. Banyaknya taukid dalam ayat ini, nanti saya jelaskan yang mana taukid itu. Banyaknya kalimat-kalimat penguat dalam ayat ini akan memberikan ketetapan dalam hati orang-orang mukmin, sehingga hati orang mukmin semakin yakin bahwa perbuatan mereka di dunia, walaupun banyak halangan, banyak tentangan, kebaikan yang mereka lakukan penuh susah payah ini bukan sia-sia. Allah catat, Allah rekod, dan nanti ada balasannya. Sehingga mereka tetap tabah, tetap sabar. Demikian juga ayat ini sebagai penghinaan. Sekaligus amaran yang keras bagi orang musyrik. Seakan-akan ayat ini masuk begini. Allah beritahu, wahai orang-orang hambaku, kata Allah, bagi yang mukmin, susah payah kamu membantu nabiku, menerima ajaranku, tetap berat ujian yang kamu hadapi, penghinaan yang kamu alami dari orang kafir. Yakinlah, itu tidak sia-sia. Aku catat dan aku akan hargai nanti. Teruskan saja. Teguhkan pendirian kamu. Itu wa'dun azim daripada Allah buat orang mukmin. Sehingga si mukmin pun, apalah, kita teruskan. Memang sakit, memang berat, tapi kan hanya beberapa tahun. Kepada si kafir, wahai orang kafir, kamu terus-menerus mendustakan ayatku, menolak nabiku, dan kamu pikir, ya tidak ada apa-apa balasan. Jangankan besar dan berat, banyak penentanganmu pada nabiku. Sekecil apapun penentanganmu, pendustaanmu terhadap nabiku. Walaupun hanya meragui akan kejujurannya, itu pun aku perhatikan. Aku rekodkan. Kemudian nanti aku akan pertanyakan pada kamu untuk aku berikan balasan sesuai dengan batu di nanti. Penangguhan balasan bagi kamu, wahai orang mukmin. Penangguhan balasan bagi kamu, wahai orang kafir. Janganlah kamu pikir balasan itu tidak ada. Hanya aku balasan, aku tangguhkan. Bukan sekarang, nanti. Sehingga ayat ini, kata Dr. Said Tantawi, mengandungi satu, wa'dun azim, janji Allah yang sangat besar bagi orang mukmin, dan wa'idun azim, ancaman yang sangat besar bagi orang-orang
kafir. Masya Allah. Sekaligus, jadi orang mukmin melihat, membaca ayat ini, hatinya makin teguh. Oh, rupanya tidak sia-sia. Sekecil apapun Allah akan rekodkan dan Allah akan beri balasan. Kan dia itu bimata ya'maluna khabir. Orang mukmin ada harapan. Susah, tapi ada harapan. Sehingga tenang dan sabar. Si orang kafir, ini amaran yang sangat keras. Jangan kamu pikir kamu bebas daripada balasan aku dengan sebab perbuatanmu ini. Jangankan yang besar, yang kecil pun aku rekodkan dan aku berikan balasan. Masya Allah. Ini dia. Baik, ya mas sekalian. Saya kata, ayat ini bukan ayat biasa. Ayat ini penuh dengan taukid. Tengok ya, tolong saya tunjukkan, tolong diperhatikan betul-betul. Sangat banyak penguatnya. Wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Penguat yang pertama, kita tahulah. Yang pertama, yakni kalimah inna. Wa inna, itu huruf taukid lah. Itu sudah tahu semua. Itu. Sudah tahu semua. Yang kedua, penguatnya apa? Kalimah kullun, kullan. Ya, kena ada inna jadi kullan lah. Kullun. Kul itu penguat. Karena ia menunjukkan semuanya. Tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Yang baik ke, yang jahat ke, yang dahulu ke, yang sekarang ke. Oh iya ya. Itu penguat yang kedua. Kullun. Sehingga tidak boleh bagi mereka yang buat jahat merasa akan terlepas daripada balasan. Demikian juga tidak boleh bagi mereka yang buat baik merasa sia-sia. Lah, saya buat baik sia, lagi pula bukan besar sangat aku buat. Aku buat kecil je. Takkan ada pada. Sia-sialah. Dahlah yang aku buat bukannya banyak sangat. Tapi ujian yang aku hadapi sangat berat. Jangan. Semua direkod oleh Allah. Yang ketiga, lam. Yang ketiga, yakni huruf lam. Yang masuk dalam khobar. Inna. Alam ad-dakhilah ala khabri inna. Yakni lama. Lam. Lam masuk ma. Dari i'rab. Lam. Lama itu beri lam ke belakang itu khobar kepada inna. Inna dah taukid. Khobarnya pula ditambah lam taukid. Dah 3 kan. Masya Allah. Ini bagi pendapat yang mengatakan ma itu dianggap sebagai huruf ma mausul. Tak apalah, ini saya sampaikan saja. Mungkin yang sudah belajar bahasa Arab, insya Allah dapat memahamilah. Ma itu yakni ma mausul. Inna ja'alahu ala qalbi farah mausulan. Kata Imam Farah. Ma mausul. Jadi ma lama sungguh apa yang. Gitu. Sungguh apa yang. Walaupun ada yang menghadirkan ma itu ma tambahan, ma tidak ada. Tapi kalau ma dianggap mausul, lam itu sudah jadi taukid. Ma juga taukid. Kemudian yang kelima, taukid yang kelima, ini mungkin agak kena cermat sikit, ya ini dari segi nahwu ya. Ayat ini ditakdirkan kalau kita melihat dalam uraian tafsir, bunyinya begini. Wa inna kullan lama la yuwaffiyannahum itu ditakdirkan yakni inna jami'ahum wallahi la yuwaffiyannahum.
Kalau digunakan kalimat lain, wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum itu, kalau gunakan ayat lain, jumlah lain, dalam bentuk yang lain, yang maknanya lebih kurang sama, bunyinya, wa inna jami'ahum, dan sesungguhnya semua mereka, wallahi, demi Allah, la yuwaffiyannahum, sungguh pasti Allah akan penuhkan balasan mereka. So, sangat kuat. Sangat kuat. Ada wallahi, ada sumpah. Kenapa? Tu la yuwaffiyannahum. Lam itu lam sumpah ya maksudnya ya. Lam dalam la yuwaffiyannahum itu namanya lam qasam. Lam qasam. Jadi kuat lagi. Dimasukkan lagi ada lam qasam. Belum tu nun taukid lagi selepas la yuwaffiyannahum ada nun taukid. Sudah berapa itu? Sudah 5. 6 campur nun. Nun taukid lafiyanahum. Tak cukup itu. Belakang pula ada innahu. Allahu Akbar. Innahu. Sesungguhnya. Sumpah lagi. Tak taukid lagi. Dan dahulu pernah kita beli dalam mempelajari balaghatul Quran. Kalau susunan biasa. Innahu khabirun bima ya'malun. Kan begitu susunannya. Inna isim khobar. Innahu khabirun bima ya'malun. Ini tidak. Innahu khabirun bima ya'malun. Ya, bima ya'malun. Letak depan, khabir letak belakang. Itu ada makna sendiri. Saya hanya ingin menyampaikan berdasarkan kajian-kajian bahasa, kajian-kajian ilmu nahwu terhadap ayat ini. Ayat ini benar-benar ayat yang sangat-sangat kuat dalam pemberitaannya. Allah nak beritahu sebenarnya, semua kamu, wahai manusia, tak kira baik atau tak baik, di akhirat nanti aku akan beri balasan sesuai dengan amalan kamu. Itu poin dia. Tapi cara Allah menyampaikan tadi, pemberian tadi, statement tadi, dengan bentuk ayat, uslub ayat, jumlah yang sangat-sangat kuat. Karena taukidnya sangat banyak. Sehingga, saya ulangi sekali, tidak mungkin ada keraguan tentang kepastian adanya balasan tersebut. Jika ada orang mendustakannya, yaitu mana hatinya mati. Yang akan mendustakan, meraguinya pun tak boleh. Bila orang sudah meyakini bahwasanya pembalasan di akhirat itu pasti adanya, dan balasan itu sesuai dengan amal yang dilakukan oleh seorang di dunia, orang yang mukmin, saya kata tadi, akan terus istiqomah. Orang yang buat baik walaupun pahit, perit, sakit, banyak cabaran, dia akan terus berjalan. Hatinya makin kuat. Karena keyakinannya kepada ada pembalasan itu sudah mendarah daging. Coba kalau keyakinan kita tentang adanya pembalasan ini tak kuat. Ya, buat baik baru ada halangan sikit, ya pasti mundurlah. Nak coba nak lurus sikit, ada halangan, ya bengkok lagi lah. Kata orang baru nak niat hijrah 1 minggu 1 bulan. Nampak banyak ujian, menyerah kalah. Itu berwujud pada keyakinan yang tak kuat. Tapi bila keyakinan ini kuat, ya mas sekalian, halangan apapun, seberat apapun, pasti akan dihadapi. Dan itu banyak ceritanya Al-Quran. Dalam surah Yasin ada. Dalam surah Toha ada. Bagaimana contohnya bekas ahli sihir Fir'aun. Jadi orang mukmin bukan puluhan tahun jadi orang mukmin. Meyakini Nabi Musa. Meyakini ajaran Nabi Musa bukan puluhan tahun. Baru beberapa jam atau beberapa hari. Meninggalkan percayaan lama. Apa risikonya? Risikonya bukan hanya dibuang kerja. Bukan.
Risikonya bukan hanya di pulau oleh masyarakatnya, itu kecil. Bukan hanya dibenci oleh jiran-jirannya. Bukan menjadi susah cari kerja. Bukan dia berniaga jadi rugi. Apa risikonya dihadapi oleh bekas ahli Fir'aun? Setelah menemui kebenaran dan berpegang pada kebenaran. Rela dibunuh dengan cara yang kejam. Diserahkan raganya untuk dikerat-kerat tangan dan kakinya secara bersilang hingga mati. Kenapa? Dari mana keberanian itu datang? Dari mana sumber kekuatan itu datang? Daripada keyakinan yang jitu terhadap inilah. Balasan di akhirat. Yakin Allah akan balas sesuai dengan amalnya. Kalau setengah-setengah, nanti balasnya setengah-setengah. Paling-paling kalau aku dibunuh, dikerat-kerat, ya paling-paling mati. Dan bila mati, mereka tidak akan kerat-kerat tubuh aku. Tapi kalau aku tidak berani menghadapi ancaman mereka, sehingga aku buang, aku campakkan akidah aku kekal dalam neraka. Coba mana yang lebih berat? Sakitnya kekal dalam neraka, azab neraka, atau sakitnya dikerat-kerat tangan dan kaki hingga mati. Nah, inilah ujian iman tuh. Sehingga yang mukmin membaca ayat ini makin teguh. Kecil aja lah. Kalau setakat di pulau, kalau setakat tak dapat. Dahulu banyak job, sekarang jadi jobless karena ingin berhijrah banyak. Ada orang. Wah, dahulu macam-macam job silih datang, silih berganti. Sehingga tak ada masa nak menerima tawaran ini. Sekarang selepas aku berhijrah, aku coba jadi orang baik. Lah, job tak ada. Tawaran berlakon tak ada, umpamanya. Siapa nak beri tawaran berlakon? Pakaian sudah lain, sudah cara lain. Sedangkan watak yang dikendaki oleh skrip, bukan macam itu. Cuma nanti. Akhirnya iya ya. Nampaknya kalau aku terus macam ini, nak terus mengubah haluan hidup, tak ada harapan lah untuk diambil jadi pelakon lagi. Luntur. Allahu Akbar walillahilham. Jangan. Apa sih? Dalam niaga demikian juga. Dalam pergaulan demikian juga. Mungkin kawan makin banyak yang meninggalkan kita. Jangan sedih. Itu kecil. Kalau kita ingin mendapat kekuatan bagi menghadapi ujian tadi, keyakinan kepada inilah adanya balasan akhirat. Bagi si yang jahat, karena mereka tak ada keyakinan akan adanya balasan, ya mereka makin berani buat jahat. Coba kalau mereka yakin esok lusa akan mati dan dibalas. Ya, paling tidak akan mengurangi kejahatannya, bahkan akan menghentikan terus kejahatannya. Penangguhan balasan bagi kejahatan, penangguhan balasan siksa bagi orang buat jahat, itu bukan bermakna tidak ada balasan bagi orang jahat. Hanya ditangguhkan. Ini saja. Sebab itu Allah nak beritahu ni, walaupun yang Allah beritahu sangat tadi, yakni bahwasanya di akhirat akan ada balasan. Baik kita amal. Itu yang Allah beritahu. Tetapi cara Allah menyampaikannya dengan uslub bahasa, kalimat yang Allah Akbar. Ada berapa itu kalau kita 8 ke 7 taukidnya. So kuat sungguh sehingga susah nak dialih bahasakan ayat ini, susah ya Mas sekalian. Ya paling-paling terjemahnya seperti mana yang kita tahu, ya mungkin hanya berbunyi dan suhunya kepada masing-masing yang bersila itu, yang jahat itu. Tuhanmu akan memberikan balasan yang secukupnya atas perbuatan mereka. Karena sesungguhnya Allah Tuhanmu itu maha teliti, maha mendalam, maha cermat ilmunya terhadap apa yang mereka. Itu ya yang terjemahannya. Tapi apakah itu makna sebenar? Tentu tidak, itu hanya terjemahan alih bahasa. Sehingga dalam terjemahan tadi kan tidak banyak taukidnya. Hanya sesungguhnya. Jadi kita dipahami itu ya. Jadi saya ulangi.
Poinnya yakni di akhirat, kepastian adanya balasan di akhirat itu suatu yang hak. Dan balasan di akhirat itu disesuaikan atau sama dengan perbuatan yang dilakukan di dunia. Sehingga ayat ini, Hud 1:1, bila yang membaca ini orang beriman, imannya makin kuat, semangat untuk terus beramal makin kuat, dan tidak takut menghadapi rintangan dan halangan serta ujian. Sementara yang berbuat jahat diharapkan memahami ayat ini akan berhenti melakukan kejahatan atau paling tidak mengurangi. Tapi orang yang hatinya telah mati, ayat ini tidak berkesan apa-apa karena mereka pikir mana ada akhirat. Dari dulu tuh nenek moyangku senang dengan dunia hidup, cara mereka tak ada apa-apa pun, senang dia mati. Dan sekarang mati pun tak ada beritanya. Kalaulah dia mati, dia orang mati mereka disiksa, pasti bagi tahulah, pastilah bagi kabar, kabar kepada kita yang hiduplah anak cucunya, tak ada. Itu orang yang sudah mati hatinya. Wal'iyadzubillah, tumadzubillah. Baik. Selepas Allah memberitahu kita yang sekalian dengan ayat yang sangat kuat ini, lalu Allah tujukan ayat berikutnya ini khas kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga umumnya bagi kita semua. Ayat itu, ayat 112, Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Ayat sebelumnya innahu bima ya'maluna khabir. Yang ini innahu bima ta'maluna basir. Allahu akbar. Fastaqim. Oleh sebab itu, wahai Muhammad, istaqim. Istiqomahlah engkau. Tadi telah disinggung. Kamu berada di atas jalan yang benar. Yang kamu sampaikan itu benda yang benar. Kamu utusan aku. Yang kamu sampaikan itu adalah risalahku, ajaranku. Teruskan penyampaian dakwahmu itu. Walaupun berat, walaupun mereka serang kamu, hina kamu, halau kamu, maki kamu, jangan ambil hati ibaratnya. Biar isinya badai melanda, ribut melanda, jalan terus. Tastaqim. Karena ini kan sekejap halangan yang kamu hadapi, ujian yang kuat dalamnya dakwah ini sekejap saja selama kamu hidup. Ya mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, di akhirat balasannya besar. Kama umirta, sebagaimana kamu telah diperintah. Dah lama aku suruh kamu untuk kamu sentiasa istiqomah. Perintah istiqomah itu perintah yang berdiri sendiri. Allah suruh sampaikan, Allah suruh Nabi sampaikan dakwahnya, itu perintah berdiri sendiri. Allah suruh Nabi mengajar umatnya menyampaikan wahyunya, itu perintah berdiri sendiri. Nah, dalam menyampaikan perintah, menegakkan kebenaran, menjalankan suruhan, meninggalkan larangan, kamu mesti istiqomah. Istiqomah itu berdiri sendiri, perintah yang berdiri sendiri. Bermakna kita tidak hanya disuruh untuk buat yang disuruh, tapi kita juga disuruh untuk istiqomah dalam melakukan yang disuruh. Itulah maksudnya. Kita bukan hanya disuruh untuk mengikut jalan yang lurus, tapi kita juga disuruh untuk terus istiqomah berada jalan yang lurus. Nah, istiqomah itu yang susah. Wa man taba ma'ak. Dan perintah istiqomah yang aku tujuan pada kamu Muhammad juga berlaku pada orang yang mengikuti engkau. Orang yang ingin kembali pada engkau dengan mengikuti engkau. Man taba ma'ak. Tuh,
umatmu A, B, C, D ini dulu itu memusuhi aku. A, B, C, D itu dahulu memusuhi engkau, Muhammad. Meragui kebenaran engkau. Bahkan memarahi engkau. Sekarang mereka tabah. Ingin kembali kepada aku. Dan sekarang bersama engkau. Jadi kalau engkau sudah istiqomah, tolong perintah istiqomah ini, perintahkan kepada mereka, tanamkan pada mereka pengikutmu. Yang tabah itu. Artinya, pengikut Nabi Muhammad itu sebenarnya asal mulanya sebelumnya bukan sebagai pengikutnya, tapi sebagai penentangnya. Tak apa, itu masa silam. Itu punya masa silam mereka. Betul kan? Kan ramai. Atau mungkin kebanyakan sahabat dahulu sebelum menjadi sahabat Nabi. Kan musuh Nabi. Musuhi Nabi. Bahkan yang menyembah berhala pun ada. Menyusui Allah. Tapi mereka sudah tabah dan mengakar. Ya, jadi kawan. Bahwa mereka punya masa depan yang gelap, itu tak ada masalah. Setiap orang pasti punya masa silam yang gelap. Ya. Setiap kita pasti, kita apalagi, punya masa silam yang gelap. Masa lalu yang gelap. Tapi ingat, setiap kita punya hak untuk masa depan yang cerah. Setiap kita pasti punya masa silam yang gelap. Tapi setiap kita punya hak untuk punya masa depan yang cerah. Karena Allah masih membuka, terpulang. Adakah orang akan terus puas dengan masa silamnya yang gelap? Atau hanya menyesal tapi tidak ingin meraih, merebut masa depan yang cerah? Itu masalahnya. Kalau kita ingin punya masa depan yang cerah, istiqomah setelah memilih jalan yang benar, dan jangan berganjak, jangan toleh kanan, jangan toleh kiri. Itu perintah pertama, istiqomah. Kalau yang pertama berupa perintah, yang kedua larangannya. Larangannya apa? Wala tatghaw. Dan jangan kamu tatghaw. Melampaui batas, berbuat sewenang-wenang. Karena sebenarnya Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Al-istiqomah, supaya kita ya dapat pemahaman yang mudah memahami istiqomah. Istiqomah itu yakni al-istimraru fi jihatin wahidah min ghairi akhdhi fi jihatil yamin wasyimal. Itu kata Imam Al-Qurtubi ya. Saya kutip apa kata Imam Al-Qurtubi. Istiqomah yakni al-istimrar. Terus. Kalau berjalan, berjalanlah. Jalan terus. Kalau buat terus. Gitu. Kalau cakap benda itu, cakap terus. Gitu. Jalan hidup, jalan yang telah dipilih terus. Fi jihatin wahidah. Arah yang satu. Kalau sudah meletakkan satu matlamat, apa yang aku lakukan hidup ini, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah. La ilaha illallah. Dah pegang dah. Saya pegang. Min ghairi ahdin, tanpa mengambil laluan jalan sebelah kanan kah atau sebelah kiri. Itu istiqamah. Ya ibarat kereta api luruslah. Ikut landasan yang telah ditetapkan itu. Bukan melincong sana melincong sini. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Wala tadghaw, tughyan itu mujawazatul haddi. Nah, ini susah. Istiqomah penting. La tadghaw, tidak tughyan juga penting. Sebab mungkin ada orang yang istiqomah tapi tughyan. Nah, tak jadi juga.
Tughyan itu mujawazatul had, melampaui, melanggar had, batasan. Ibarat kelajuan memandu. Nih, had laju di jalan raya 110, katakanlah. Kawasan tertentu 90, kawasan itu 70. Had laju 110, lalu kita bawa 130. Itu namanya tughyan. Karena sudah melampaui batas. Itu tughyan. Kereta apa-apa kita apa yang awak pakai, oh ini kita apa itu yang ada 5 seat. Maksimum 5 lah, campur driver. Depan 2, belakang 3. Maksimum tu. Dibubuhnya 7. Itu namanya tughyan. Perbuatan namanya tughyan. Minta maaf, kita yang melakukan. Kita yang melakukan dari segi bahasa ya, namanya taghut. Kita yang melakukan namanya taghut dari segi bahasa. Allahu Akbar. Melampaui had yang dibenarkan. Sebenarnya daripada kalimat togo ya, togo ya togo itu mana irtamat ajal had berasabah. Musim tengkujuh, musim hujan. Sungai-sungai yang besar di daerah itu, negeri itu biasanya menjadi tanda aras. Diberilah tanda aras. Ketinggian paras air sungai. Kalau ketinggian sekian, ya, oh ini masih selamat. Kalau naik lagi sini, ini paras berjaga-jaga, amaran. Amaran. Kalau sudah naik lontaran ini sini, sudah bahaya. Masyarakat yang ada di kawasan itu mesti segera dipindahkan. Mesti pindahkan. Ya, kalau air sungai itu masih itu biasa, normal, selamat. Ini jaga-jaga, ini amaran nih, amaran. Tapi bila dah melepasi garis yang selamat, yang orang mesti pindah, maka air itu sudah dipanggil tughyan. Togo. Air togo itu kalau togol mak. Jadi maknanya, ini tidak mudah ya. Insya Allah memahaminya mudah, tapi praktiknya sangat mustahil. Ada 2 ya, satu perintah, 2 larangan. Perintahnya istiqomah, larangannya jangan tughyan, jangan togo, jangan tatghaw. Nah, apa maknanya? Cara umum begini jamaah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim kama umirta." Ai istaqim ala dini rabbik. Ini saya sampaikan apa namanya? At-tafsir al-kulli. Tafsir Al-Jumali yang secara global, umum dahulu. Maksudnya istiqomalah engkau di atas agama Tuhan engkau. Wala amali bih, dan beramal dengannya. Wad du'a ilaihi, dan juga sentiasa bersandar harapan kepadanya. Sebagaimana yang diperintahkan. Dan juga orang-orang yang ingin kembali kepadaku bersama engkau. Aiman amana maka fayastaqimu. Sebagaimana orang yang beriman itu hendaklah bersama engkau hendaklah mereka istiqomah. Umar pernah berkata begini. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Al-Faruq pernah berkata begini. Al-istiqomatu antastaqima 'alal amri wan nahyi. Fala taruhu rawganut ta'lab. Tadi definisi Qurtubi, istiqomah itu yakni berterusan dalam satu arah tanpa paling kanan, tanpa ambil kanan, tanpa sebelah kiri. Umar bin Khattab berkata, istiqomah itu antastaqima 'alal amri wan nahyi. Istiqomah itu maksudnya kamu tetap dengan pendirian kamu berjalan di atas
perintah yang mesti kamu lakukan, dan larangan yang kamu mesti tinggalkan. Bila kamu berada perintah, kamu pasti lakukan. Apapun cabarannya. Bila kamu berhadapan dengan larangan, kamu mesti tinggalkan apapun risikonya. Itu istiqomah. Fala taru rauganu ta'ala. Dan kamu jangan coba mengubah-ubah. Bahasa saya, jangan kamu coba mengotak-atik. Ubah-ubah. Ini perintah nih. Ya, saya mesti buat. Tapi saya rasa perintah ini tak sesuai sangat. Saya ingin melakukan, tapi saya ingin modified sedikit. Agar dia senang melakukannya. Dia ingin melakukan perintah, tapi perintah itu kalau betul-betul ikut spesifikasi yang Allah dan ditetapkan, berat rasanya. Jadi agar ia sesuai dengan kemauannya, diubah perintah itu. Disesuaikan dengan keadaan. Itu tak boleh, itu tidak istiqomah. Tidak istiqomah. Ini larangan. Larangan mesti aku tinggalkan. Tapi nampaknya larangan ini, ya saya ada niat untuk meninggalkannya. Tapi kalau aku meninggalkannya sesuai dengan arahan yang Allah tetapkan dan Nabi tetapkan, banyak rugi aku. Banyak rugi. Macam mana supaya aku tidak rugi meninggalkan larangan? Larangan tetap aku tinggal, tapi aku tidak rugi. Nah, ini bukan istiqomah. Karena dia sudah coba mengotak-atik, sudah mengubah sesuai. Bani Israel. Dalam Quran sangat populer ya kisahnya. Allah larang. Satu larang Allah kepada Bani Israel waktu itu, jangan carikan hari Sabtu. Betul? Itu larangan. Dan mereka istiqomah. Hari Sabtu saya tak boleh carikan. Ya istiqomah. Karena istiqomah kata Umar, berjalan terus, tetap pendirian, sentiasa. Bila berhadapan dengan perintah, mesti dibuat sesuai dengan arahan. Bila berhadapan dengan larangan, mesti ditinggal sesuai dengan permintaan. Larangannya apa? Jangan cari ikan hari Sabtu. Ya, siapa tuh? Saya tak akan cari ikan. Saya tak akan buat. Nah, itu istiqomah. Tapi Bani Israel akan diuji. Iya ya. Kalau tidak cari ikan hari Sabtu, susah nih. Kita ini, hidup kita ini bergantung, mata pencaharian bergantung pada ikan. Kalau hari ikan kita langsung tak cari, kalau hari Sabtu kita langsung tak cari ikan. Sedangkan hari Sabtu ini banyak ikan timbul. Semua ikan timbul. Di danau, di tasik, di laut. Jadi kalau tak tangkap, rugi. Tak tangkap, rugi. Kalau menunggu cari ikan pada hari yang dibenarkan, ya tunggu besok lah. Ahad ini Selasa, Rabu, Khamis, Jumat. Masalahnya hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumat itu ikan tak ada. Ada tapi kena cari susah lah. Dahlah cari susah kalau dapat pun sikit. Tapi boleh. Halal. Hari Sabtu senang nak dapat, banyak pula tapi tak boleh. Haram. Mana nih? Nak langgar pula tak boleh. Aduh. Tahu itu larangan, nak langgar tak boleh. Tak apa. Saya akan tinggalkan, tapi saya coba ubah sikit larangan itu. Jadi statusnya tetap tak cari ikan. Ya, pandai-pandailah buat siasah. Mungkin malam Sabtu pasanglah perangkap ikan ke apa ke macam itulah. Jumat malam cakap perangkap ikan, hari Sabtu biarkan ini. Hari Sabtu ibadah. Nanti dah habis hari Sabtu, malam Ahad tu tangkap, ambil lah ikan banyak. Ditanya perbuatan kamu tu tak boleh. Mana tak boleh? Larangannya jangan tangkap cari ikan hari Sabtu. Saya tak tangkap. Saya hanya pasang perangkap malam Jumat. Cuma malam Sabtu aja. Tak boleh. Sebab bagi mereka, kalau aku tak tangkap langsung, tak dapat ikan. Tapi kalau aku tangkap, dosa.
So, macam mana supaya aku boleh tinggalkan perintah, tinggal larangan ini, tapi aku tak rugi? Nah, inilah namanya, kata Umar, la tarugu rawana ta'lab. Jangan mutaati macam tu. Itu bukan istiqomah. Bukan istiqomah. Ini tidak boleh ya Mas. Istiqomah itu kalau ikut Umar, kita tetap pendirian dalam pendirian. Setiap kali jumpa perintah, kita akan buat apapun halangannya. Bila kita berjumpa larangan Allah, kita akan tinggalkan apapun risikonya. Kita tidak punya niat, tidak punya idea untuk macam mana supaya sekali susah. Perintah tak dibuat sepenuhnya. Tapi dikurangi kadarnya. Nak tinggalkan perintah, tak berani. Nak melakukan sebagaimana curuan, berat. Lalu diubah sikit-sikit. Anda tidak istiqomah. Nak tinggalkan larangan sepenuhnya, sebagaimana yang dikedaki, berat. Rugi pula tu. Nak langgar, tak berani. Dosa. Jadi macam mana? Ya, tinggal tapi tiba-tiba kita minta maaf lah. Dalam kitab Talbisul Iblis yang kita dahulu pernah belajar sama. Tiba-tiba Iblis bagi kita banyak alasan. Iblis memang buat kita tiba-tiba jadi bijak cari alasan. Ya bolehlah, tapi ini. Akhirnya tanpa kita mencari pembenaran terhadap kesalahan yang kita lakukan. Kita tahu kesalahan yang kita lakukan itu salah. Tapi kita berusaha untuk mencari pembenaran, mencari justifikasi. Macam mana justify kesalahan itu. Sehingga rasa bersalah menjadi kurang. Iyalah salah, tapi hakikatnya mana salah? Saya tak gitu aja, Seth. Kita tidak istiqomah. Faham ya? Itu tidak istiqomah. Itu syarat istiqomah ya. Wala tatghaw maksudnya apa? La tajawazu amri wala ta'suni. Kamu jangan melampaui atasku. Aku suruh buat perintah, buatlah. Aku larang kamu, tinggalkanlah. Jangan melampaui. Itu makna pertama. Makna yang kedua ini. Aku suruh kamu berperintah, melakukan perintah kan? Ya Allah. Aku suruh kamu buat berapa? Engkau suruh kami buat 5 ya Allah. Nah, 5 kan yang aku suruh? Ya. Kenapa kamu buat 7? Nah, kita sudah tak go dalam melakukan perintah. Tak boleh. Tidak boleh. Aku larang kamu makan kan? Aku larang kamu kan? Ya. Berapa yang apa yang aku larang kamu makan? Ini. Tapi kenapa kamu mengharamkan makanan yang aku haramkan, yang aku tak halalkan? Anda sudah tahu. Kenapa kamu haramkan benda yang aku halalkan? Nah, kita sudah melampaui batas. Kenapa kamu buat apa yang aku tak suruh? Itu sudah tahu. Maknau la taglub fa satazidu ala ma umirtu itu wana itu. Jangan kamu menokok tambah atau mengurangi terhadap apa yang aku perintah, terhadap apa yang aku suruh, yang aku tegah. Bila kamu menambah, menokok tambah pada apa yang aku perintahkan, lebih dari yang aku suruh, wah, kamu sudah berlebih itu. Sudah berlebih. Kalau kurang, namanya cuai. Artinya apa? Istiqomah itu mesti ngam-ngam. Sesuai dengan suruhan, teguh pendirian, melakukan perintah atau meninggalkan sesuai dengan suruhan dan larangan, tidak ada tokok tambah. Kalau kita menokok tambah, itu namanya sudah togo yadgo. Togo yadgo. Pada zaman Nabi, ada sahabat jumpa Nabi, atau lebihnya ya ini jumpa istri Rasulullah SAW. Kena tahu amalan Nabi. Diringkas kata, jumpa Aisyah Ummul Mukminin.
Seorang mengadu, kita ini masih jauh daripada Rasulullah. Kita inginlah, ya kalau tak menyamai tidak mungkin, tapi boleh jadi mendekatilah darjah Rasul. Yang satu, kalau itu aku akan berpuasa setiap hari dan aku tak nak berbuka. Yang seorang. Yang seorang lagi kata, tidak, aku akan berpuasa, tak cukup. Aku nak puasa siang hari dan malam hari aku tak tidur. Kiam terus. Yang ketiga tak mau kalah. Itu belum seberapa. Masih jauh daripada Nabi. Aku bukan sekadar tak nak puasa siang hari. Nak kiam malam hari tak nak tidur. Aku tak nak kahwin. Dahsyat yang ketiga ni. Kalau aku kahwin nanti puasa aku di siang hari, kiam malam hari terganggu. Dia tak nak kahwin. Bagi dia kahwin hanya menyibukkan. Rasul mendengar semua itu keluar dari mereka. Sungguh aku telah dengar apa yang kamu kata tadi. Gini. Tapi ketahuilah, wallahi inni la akhsyakum wa atqakum lillah. Demi Allah, akulah manusia yang paling takut dan paling takwa kepada Allah di antara kamu. Tidak ada orang yang lebih takut dan lebih takwa daripada aku kepada Allah. Akulah orangnya yang paling takut, paling takwa. Walakini, tapi aku asumu wa aftur. Aku kadang-kadang puasa, kadang-kadang tak puasa. Malam hari pun anak aku buat kadang-kadang aku pun qiyamul lail dan juga aku tidur. Yang tak kalah pentingnya, wa tazawwajun nisa. Aku juga berkahwin dengan perempuan. Bahkan kalau bahasa kita, bukan seorang aja, lebih. Masya-Allah. Dari hadis yang populer itu ya Mas Yan, sebenarnya Nabi sedang menegur. Niat kamu bagus, nak beribadah, betul. Puasa surah Allah, iya. Sholat surah, betul. Tapi Allah tak suruh kamu puasa tiap hari dan tak nak buka, qiyam malam tak nak tidur. Itu dah berlebih. Kamu sudah tak tahu, tengok tu. Buatlah apa yang suruh sesuai dengan suruhan. Bila kamu buat melebihi, itu namanya sudah tauhid. Tauhid dalam arti kata melampaui batas. Ini yang sering. Semangat untuk beribadah sangat kuat. Betul. Alhamdulillah. Kuat semangatnya. Tapi bila semangat itu menyebabkan ia melampaui batas had yang dibenarkan, tidak boleh. Keinginan masuk surga sangat kuat, sangat tinggi. Bagus. Tapi janganlah oleh karena keinginan yang sangat kuat ingin masuk surga, lalu cari jalan pintas. Cari shortcut. Mana ada jalan surga shortcut tu, jamaah sekalian? Tak boleh. Kita tetap disuruh oleh Allah menjalankan perintah dan agama ini sesuai dengan arahan. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Ifrat tak boleh, tafrid pun tak boleh. Dan istiqomah dengan itu berterusan terus. Ini ayatnya. Ini ayatnya. Demikian juga dalam berdakwah. Kita wajib menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Sudah, itu saja. Yang benar, benar. Yang salah, salah. Dah, tak. Bila kita dah tahu yang benar itu begini, yang salah itu begini, lalu orang mungkin ada menerima, ada yang tidak. Ya, apa namanya? Tadi masalah lah. Tugas kita telah selesai. Tugas kita telah selesai. Bila orang itu katalah tidak menerima, ya macam mana? Kita dah sampaikan. Kewajipan yang Allah suruh kepada kita dalam berdakwah, sampaikan yang benar itu benar, yang batil itu batil. Jalan ke surga itu sini, jalan ke neraka itu ini. Apa yang Allah suka itu ini, apa yang Allah tak suka itu ini. Sudah. Bila sampaikan, tiba-tiba, ramai orang yang tak menerima. Berpuluh tahun kita bilang macam itu, orang tu berubah. Apa yang kita lakukan kalau yang buat itu? Mungkin karena kita geram.
neraka kamu ya. Kalau kamu tak terima, neraka kamu. Suka menerakakan orang. Suka menerakakan orang. Ya, walaupun mungkin dari segi pemahaman, bila orang tolak kebenaran, neraka lah kan. Betul. Bila tertolak, neraka. Apa yang neraka? Iyalah. Itu Allah beritahu. Tapi maksud saya, adakah hanya karena Allah beritahu kita bahawa orang menolak kebenaran itu neraka, lalu kita ada hak untuk mengatakan, neraka kamu, neraka kamu. Ingat, neraka. Jahanam paling bawah. Maksudnya, terlalu mudah menerakakan orang. Sikit-sikit neraka, sikit neraka. Wah, itu tak boleh. Itu Quran yang suruh, ya Mas ya, coba ya. Nabi Allah yang dapat gelaran Khalil siapa? Nabi Ibrahim kan? Maknanya, teladan lah Nabi Ibrahim ni. Khalil apa? Tertinggi. Makom apa cintanya, tingkatnya yang paling tinggi, 10. Kisah namanya Khullah. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, tingkatan cinta hamba pada Allah itu ada 10 tingkatan. Ya, 10 kalau tidak salah. Mulai pada paling bawah namanya Alaqah, paling atas namanya Khullah. Itu bila cinta orang sudah khullah, orangnya namanya Khalil. Itu tertinggi. Apa kata Nabi Ibrahim? Setelah berdakwah puluhan tahun, ternyata tidak semua kaumnya menerimanya. Ada yang sesat, bahkan biasanya menyesatkan yang lain. Allahu Akbar. Bukan sesat, menyesatkan pula. Apa kata Ibrahim? Di dalam surah Ibrahim ayat 36. Tolong dipegang ini ya. Kita semua ini adalah nahnu du'at lal qudat. Semua kita adalah pendakwah, penyampai kebenaran. Lal qudat, bukan qadi, bukan hakim. Tolong dipegangi ini. Minta maaf terus terang, saya pegang prinsip ini. Nahnul qudat, nahnul du'at lal qudat. Kita ini penyampai kebenaran, pendakwah, memberitahu itu saja, tak lebih. Lal qudat, bukan pemutus, bukan hakim. Judge itu, orang judge ini judge. Neraka kamu, kapu itu. Aduh. Kita cukup memberitahu kalau orang buat ini, kufur. Kalau orang buat ini, sudah. Tak perlu terus, kamu. Kapu dia. Apa kata Ibrahim dalam surah Ibrahim ayat 36? Coba lihat. Seberat mana cabaran kita berbanding cabaran Nabi Ibrahim? Coba. Cabaran kita tak seberapa berbanding cabaran yang dihadapi oleh Ibrahim. Semulia apa diri kita ini berbanding kemuliaan Nabi Ibrahim? Tak ada artinya ya mas kalian. Sedekat apa kita ini dengan Allah berbanding Ibrahim? Seberapa besar pengetahuan makrifat kita pada Allah berbanding makrifat Ibrahim tentang Allah. Orang yang punya makrifat yang sangat tinggi pada Allah, sangat dekat dengan Allah, dapat limpahan kasih sayang sangat besar pada Allah, itu pun tengok sikapnya. Ketika melihat umatnya tidak semua beriman, ramai yang sesat, bahkan menyesatkan. Dia mengadu pada Allah. Rabbi, wahai Tuhanku, tolong dipegang ini ya. Ini penting sekali ini. Wahai Tuhanku, innahunna, sesungguhnya mereka ini merujuk pada patung-patung yang disebut atau orang-orang sesat yang misalnya orang lain lah. Adlalna, menyesatkan katsiran minan nas, ramai manusia. Ya Allah, orang-orang seperti ini, cara hidup seperti ini, keyakinan seperti ini, telah banyak menyesatkan orang, ya Allah. Umatku tengok, berapa kerat yang jadi pengikutku, yang percaya padamu. Akibat orang ini ya. Fahaman ini ya. Sesat dan jelal. Biasa sesat, dalam mana neraka lah kan tempatnya. Apa Ibrahim? Faman tabi'ani, ya Allah. Siapa sajalah daripada mereka umatku tu yang mengikuti aku, menerima ajaranku dan ajaranmu ya Allah, fa'inahu minni. Dia itu golongan aku. Karena dia mengikuti aku, mengikuti ajarku, itu golongan aku lah. Adapun waman asoni, adapun yang menderakai aku, yang tolak aku, yang menentang aku,
yang terus melakukan kesesatan dan menyesatkan orang, ya Allah, fa innaka ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kenapa Ibrahim tak kata, ya Allah, siapa di antara mereka yang ngikuti aku, menerima Engkau, ini ada golongan aku, ya Allah. Hamba-Mu yang baik, ya Allah, masukkan surga. Adapun mereka yang menderhaka, ya Allah, huban ke neraka-Mu kekal abadi. Kenapa Ibrahim tak kata begitu? Bahkan Ibrahim kata, ya Allah, adapun jika mereka menderhaka, Engkau ni Maha Pengampun. Walaupun Ibrahim tidak mohon kepada Allah ampuni, tapi Ibrahim sebut Engkau Maha Pengampun ya Allah. Maknanya Ibrahim serahkan nasib mereka kepada Allah. Ibrahim merasa tidak punya hak untuk menghukum mereka. Inilah yang perlu dijaga. Sebab kalau kita sudah merasa punya hak yang hanya kita tidak ada hak, itu sudah tatlaw namanya. Istiqomahlah. Tapi jangan tatlaw. Dalam dakwah ada istiqomah, tapi jangan tatlaw. Dalam ibadah ada istiqomah, jangan tatlaw. Tengok Ibrahim. Kalau dikatakan berat, Ibrahim lebih berat kata, ya Allah, siapa yang ikut aku, itu golongan aku. Dan masukkan juga. Siapa yang berdekat kepada aku, ya Allah, aku mohon padamu, ya neraka, ya Allah tempat. Ibrahim tak kata begitu. Ibrahim kata, siapa yang berikan aku, ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Maha Kuasa. Terpulang pada Engkau. Kalau Engkau ampunkan, memang mereka ini hamba-Mu juga dan Engkau Maha Pengampun. Tapi jika Engkau siksa mereka, ya itu hak-Mu, ya Allah. Engkau yang berhak menentukan hukum bagi mereka. Itu terpulang. Ibrahim merasa tak ada hak untuk campur tangan. Nabi Isa demikian juga. Baca dalam surah Al-Ma'idah. Nabi Muhammad, Masya Allah, lagi lah. Jadi tidak mudah sebenarnya mengamal istiqomah pun tak mudah, mematuhi latat raw pun juga tak mudah. Sarannya kita betul-betul hingga yang paling detail. Nah, ayat ini panduan. Jangan sampai nanti dahlah istiqomah kita belum, tak raw pula kita langgar. Tidak mudah. Tapi sama ya. Sebab kita ni hanya disuruh oleh Allah. Hasilnya terpulang pada Allah. Allah yang menentukan. Aku dah sampaikan sudah selebihnya. Ya Allah, Engkau yang memutuskan. Bahkan jika Engkau mengampunkan dosa hamba-Mu yang berbanyak dosa, itu pun hak kamu ya Allah. Lagi pula Engkau Maha Pengampun. Tapi kalau Engkau siksa mereka, ya itu hak kamu ya Allah, karena Engkau Maha Adil. Allah punya sifat Maha Pengampun. Allah juga punya sifat Maha Adil. Terpulang. Ya Allah, aku mohon ya Allah, orang seperti ini tak layak Engkau ampunkan. Neraka ya Allah dia. Sikit-sikit neraka, suka menerakakan orang, suka Allahu Akbar. Jangan, sampaikan aja yang benar itu benar, yang benar. Dengan begitu insya Allah kita sentiasa dibimbing oleh Allah. Begitu ya mas sekalian. Sekarang itu urusan pagi hari ini. Insya Allah kita kepada kata yang lain. Kurang lebih mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'asri lil insani fi khusr. Alladziina aamanu wa shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.